Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para jamaah yang dihormati semuanya, moga-moga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan kembali. Ini video dikhususkan bagi pasangan suami istri. Sekali lagi saya ingatkan, pembahasan ini adalah ilmu yang memang diperuntukkan bagi yang sudah berumah tangga saja ya. Nah, oleh karena itu wahai para suami istri di sana, coba Anda semua berpikir bijaksana, berpikirlah positif dan jangan berpikir negatif. Ambil kajian ilmunya agar kita mendapatkan suatu keberkahan. Mohon maaf sekali jika saya di dalam penyampaikannya ada suatu kata-kata yang memang tidak layak ataupun tidak pantas saya ucapkan. Ini dimaksudkan hanya agar para jamaah semuanya lebih memahami akan pembahasan yang saya akan sampaikan ini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini ada kitab karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di sini ada menerangkan adab-adaban ataupun tata krama. Tata krama apa ini? Masya Allah. Ini adalah tata krama bagaimana seorang istri membuka apa ini? Membuka sarawil. Apa itu sarawil? Sarawil itu adalah artinya adalah celana. Mungkin sudah paham yang dimaksudkan celana apa ya di sini. Ya, karena kan untuk pasangan suami istri. Ketika awal-awal menikah pun saya itu belum pernah membaca karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan pada saat awal menikah aku sendiri pun belum mengetahuinya akan ilmu ini. Ketika berlanjut di dalam pertikahan, kemudian saya membaca kitab ini, Masya Allah, ternyata ada juga loh ya di dalam Islam itu diatur sampai ke adab-adaban seorang istri ketika membuka celananya. Masya Allah, Islam begitu penuh sekali dengan perhatian ya kepada umatnya. Baik, saya bacakan dulu ya keterangannya. Ya Fatimah, wahai Fatimah, idza da'aki, di mana ada yang mengajak kepadamu, siapa az-zawju, suamimu, ilal firashi, maksudnya mengajak ke kasur. Mungkin sudah paham di sini apa arti kasur di sini ya. Fasri'i, maka bersegeralah. Di sini maka bersegeralah. Wa khala'i, dan lepaskanlah. Siyabaki, kullaha, bajumu semuanya. Jadi memang di dalam ada tata krama, jika seorang suami mengajak kita untuk bersenang-senang melakukan berhubungan, memang bagusnya seorang istri dengan penuh penuh kesemangatan, mungkinnya dengan penuh gairah membuka pakaian helai demi helai milik dirinya ataupun milik istri tersebut. Tetapi di sini dikatakan ghairas sarawil, selain dari celana istri, dari celana perempuan. Jadi ya boleh saja seorang istri misalkan membuka kerudungnya, membuka pakaian atasnya gitu ya, ataupun misalkan membuka roknya gitu ya. Tetapi selain dari celananya, ya mungkin celana di sini apakah celana bagian yang lebih dalam, ataupun terkadang kan wanita suka memakai apa itu, legging kali ya, celana yang bagian panjangnya. Nah, yang penting celana adalah bahasanya di sini. Fa inna halas sarawil, karena sesungguhnya membuka celana al-zawji itu adalah diperkhususkan bagian suami kita. Ya. Jadi kalau untuk bagian celana istri itu tidak perlu membukanya. Jadi di dalam adab tata krama untuk membuka celana itu adalah bagian suami kita. Dan aku juga gak tahu kenapa hikmahnya seperti itu ya. Ila ayyakuna lizauji, kecuali kalau misalkan kita menemukan suami kita illatun, misalkan ada suatu ilat apapun itu ya, la yaqdiru ala halis sarawil, sehingga sang suaminya itu tidak mampu misalkan melepaskan celana kita. Misalkan apa ya ilatnya ya? Ya apapun lah. Misalkan dikarenakan suami tangannya dua-duanya yang terluka, misalkan terkena apa ya? Terkena terkena luka, misalkan kena kulit bakar misalkan, sehingga begitu sulit misalkan untuk membuka celana kita. Maka jika ada suatu ilat ataupun alasan apapun itu,
maka itu boleh dilakukan oleh istrinya. Seperti itu ya. Jadi adab ini, Masya Allah, jika kita mengetahui hal ini dari dasar ilmu, maka itu akan menjadikan suatu ibadah. Karena kita memahami bahkan sampai ke dalamnya kita melakukan hal ini, itu diatur di dalam aturan tata cara agama, di dalam adab-adab suatu pernikahan. Ini yang lebih spesifik membahas ilal firashi, bagaimana adab tata krama kita di atas kasur bersama suami kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kita, tentunya semakin bertambah ilmu kita sehingga setiap apapun yang kita lakukan menjadi suatu amal ibadah. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.